Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Cici Esti Nalurani Esos MM CEC CST selaku narasumber kedua, dan saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar di kampus Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini semua akan dibahas oleh narasumber kita, Ibu Cici Esti Nalurani Esos MM CEC CST. Sebelum memasuki penyampaian materi kedua, saya akan membacakan CV dari Ibu Cici terlebih dahulu. Cici Esti Nalurani Esos MMCEC CST, Young Entrepreneur, CEO of Think Indonesia, riwayat pendidikan S1 Universitas Kristen Petra, S2 STIM Mandala, Mini MBA from International Business Management Institute, Berlin, Germany, 2020. Edukasi non-formal International Certified Coach, Certified NLP Practitioner, Certified Eco Stage Hypnotherapy. Selengkapnya dapat dilihat di share screen yang telah dibagikan. Baiklah, sesi penyampaian materi akan berlangsung selama 40 menit. Sebelum materi disampaikan, dimohon untuk seluruh peserta mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon. Selama penyampaian materi berlangsung, peserta tidak diperkenankan untuk melakukan interupsi, dan sesi tanya jawab akan dilakukan setelah materi selesai disampaikan. Mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Cici Esti Nalurani Esos MMCEC CST. Kepada Ibu Cici kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya mohon maaf ya, ini saya ngisinya sambil di mobil karena memang kebetulan lagi beraktivitas. Hari ini juga masih ada aktivitas diklat yang harus saya ikutin. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul dan saya lihat luar biasa pesertanya dari teman-teman mahasiswa UNESA, dan juga saya mengenal beberapa, ada Pak Sambang dari UNESA Lab School ya. Kemudian ada beberapa nama-nama yang saya tahu. Semoga kita dikaruniai kesehatan dan selalu lancar kegiatannya. Oke, saya mohon kepada panitia untuk share screen. Siap. Oke, digitalisasi pembelajaran pada saat ini memang sudah menjadi kebutuhan ya 2020, terutama di akhir Februari. Begitu saya pulang dari Jepang 2020 bulan Februari tanggal 26, saya ingat banget begitu landing, semua pembelajaran udah dipersiapkan untuk online, dan Maret langsung semuanya berhenti. Tidak boleh ada yang ke sekolah, semuanya lewat online. Next. Tapi teman-teman, saya panggil teman-teman aja ya, karena memang kebetulan di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia saya lebih berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa, karena kebetulan kita membina mahasiswa menjadi seorang pengusaha. Saya mohon next. Oke. Ini saya lihat bahwa saya harap teman-teman tidak merasa bahwa teknologi ini bermula karena pandemi ya. Gitu. Nah, Think Indonesia sendiri saya dirikan tahun 2017, berawalnya itu karena saya gergetan, gemes gitu ya, karena entrepreneurship atau dunia usaha itu kok kayaknya hanya milik orang-orang yang mampu saja, hanya milik orang-orang yang kalau yang nggak mampu berarti dia yang terpaksa, the power of kepepet gitu, habis itu jadi pengusaha. Padahal kalau misalnya kita lihat ada beberapa jurnal itu bisa menyatakan, memang sudah menyatakan bahwa entrepreneurship itu bisa diprogram atau dunia kepengusahaan bisa diprogram. Makanya akhirnya saya mendirikan sekolah Think Indonesia itu awalnya
hanya untuk anak-anak SMA dan kuliah untuk belajar entrepreneurship. Kemudian alhamdulillah tahun 2018 kita masuk ke Dinas Pendidikan untuk mengajukan kita mendirikan PKBM yang sekarang namanya THIS School ya, Think Indonesia School and Learning. Yang semua SD, SMP, SMA yang setingkatan dengan itu dia belajar entrepreneurship pada saat dia belajar pelajaran biasa gitu ya. Dan itu terjadi jauh sebelum pandemi. Tahun 2019 di Indonesia sudah memiliki 4 studio YouTube. Gitu. Kenapa demikian? Karena memang teknologi-teknologi online sebenarnya itu tidak karena pandemi saja, itu sudah lama ada. Bahkan di Indonesia ada satu perguruan tinggi di Jakarta, itu saya lupa ya, sekitar tahun 2014 sampai 2013, dia sudah punya program online. Jadi sekolahnya waktu itu cuma S2, sekarang sudah semua dia. S2-nya tuh online. Jadi pelajarannya memang lewat online. Pada saat itu belum pakai Zoom seperti ini, ada satu aplikasi, dia pakai online semua, dan blended-nya adalah ketika asistensi tugas sama kalau skripsi gitu ya. Nah, ini yang saya mau kemukakan ini kenapa buat teman-teman ini, bahwa mindset teknologi karena pandemi tolong dihapus, gitu ya. Teknologi itu terus akan maju, walaupun tanpa pandemi sebenarnya itu sudah harus maju. Tetapi karena ada pandemi, teman-teman paksa sama keadaan, dipaksa yang dulunya males pakai HP, males ribet punya toko offline, males pakai ini, akhirnya mereka semua dipaksa. Nah, ini buat teman-teman yang nantinya belajar di bidang pendidikan, tolong mindset seperti ini dimasukkan ke dalam pikiran bahwa teknologi adalah partner, ya, gitu. Mungkin ada beberapa orang tua yang kurang setuju nanti sistem pembelajaran itu lewat pakai gadget gitu ya, karena memang beberapa kebijakan keluarga melarang anak-anaknya untuk memakai gadget. Tapi nggak apa-apa, artinya kita memberikan sosialisasi dan pendidikan serta pendampingan, itu kewajiban juga untuk kita ngasih tahu bahwa teknologi adalah partner dan kita adalah the master of technology. Manusia adalah orang yang mengendalikan teknologi, gitu ya. Nah, selain untuk komunikasi, untuk ya istilahnya kita udah tahu lah bahwa teknologi itu untuk komunikasi. Tapi the main problem atau challenge-nya itu adalah di SDM-nya sendiri. Gitu. Next. Ya, tahun 2000, teman-teman pernah tahu augmented reality nggak? Saya nggak bawa ini. Augmented reality itu misalkan ada satu kertas itu isinya semacam mungkin barcode atau apa gitu ya. Dia itu ditaruh di sini dan kemudian si desain atau si gurunya bahkan itu muncul di depannya. Pernah tahu nggak? Kayak hologram gitu loh. Nah, tahu nggak, teknologi itu sudah ada sejak tahun 2009 ketika kami masih di Jakarta. Teknologi itu sudah dipakai oleh teman-teman yang memberikan pendidikan atau pengarahan presentasi modeling game sama arsitektur augmented reality. Nah, si augmented reality ini saat ini itu sudah kami pakai juga untuk sistem pengajaran. Tapi untuk kalangan tertentu yang tadi pertanyaan siapa tuh bagus banget. Sinyal nggak ada di mana-mana, jadi ada beberapa daerah yang belum ada sinyal internet, itu belum bisa mengakses fasilitas ini. Tapi harapannya next Think Indonesia bisa memberikan fasilitas augmented reality ini di seluruh daerah. Karena memang siswa-siswa yang ada di Think Indonesia adalah siswa-siswa yang ada di mana-mana, mereka sekolahnya ada di mana-mana, bahkan kami tidak bertemu secara langsung dengan siswanya. Kami nggak bertemu secara langsung dengan orang tuanya, semua lewat e-learning, semua tinggal klik gitu. Ya, ada yang langsung ikut, nanti ada jadwal ujiannya kan memang ikut kesetaraan dari negara, jadwalnya ada. Tapi untuk materi segala macam itu lewat online. Augmented reality ini lebih trending
di tahun 2015, tapi saya sangat ingat tahun 2009 kami sudah memakai augmented reality itu. Nah, harapannya teman-teman coba nanti cari-cari augmented reality itu apa, dan ini akan menjadi sebuah metode yang menyenangkan kok. Saya lihat teman-teman UNESA sudah punya studio, itu sudah bagus banget, dan itu nanti kalau ditambah augmented reality atau paling sederhana adalah VR, virtual reality, itu akan sangat menyenangkan. Ini Indonesia lagi apa namanya R&D untuk pakai sistem VR juga, virtual reality yang pakai kacamata itu. Jadi dia kalau pakai kacamata VR itu dia bisa merasa dia ada di kelas atau di mana sama teman-temannya. Tapi karena memang VR-nya masih tergolong mahal, jadi masih sulit ya. Gitu. Next. Oh iya, untuk teknologi AR ini sebenarnya nggak mahal. Yang mahal itu VR, karena kalau AR itu dia pakai barcode kode. Tuh. Ini kami juga sudah mulai pakai ini nih, tag. Jadi tag ini kalau diklikkan ke ini nih, sorry. Ketika jadi kalau kami bertukar kartu nama sudah nggak pakai ini lagi, sudah nggak pakai apa namanya kartu nama dikasih brosur, nggak usah, tinggal tagnya ini dikasih ke handphone ini ya. Nah ini akan muncul begitu diklik, ini sudah muncul semua data saya. Nah ini sudah muncul alamat apa segala macam gitu. Nah di Ting Indonesia di sekolah kami ini lagi kita kembangkan untuk begitu misalkan mereka datang, kita punya activity center, begitu di tag itu sudah ada ini murid yang mana dan nomornya berapa gitu ya, kemudian dia itu mau mengakses apa, kalau dia punya fasilitas all misalkan, nah itu dia punya fasilitas apa, nilainya berapa, itu ada nanti di sini. Bahkan kita bisa mengkonekkan ini lewat aplikasi-aplikasi belanja gitu. Itu kalau augmented reality tidak terlalu mahal, sensor juga tidak terlalu mahal. Yang mahal itu VR, virtual reality, karena kacamatanya itu yang melindungi apa mata kita biar nggak ngeblur, itu harganya paling murah 9 juta satu piece. Kami masih punya 3 gitu ya. Nah, kenapa ini bisa menarik di dunia pendidikan? Karena lebih interaktif, guys. Jadi kamu juga ketika ngajar, teman-teman lagi ngajar juga akan sangat excited dengan teknologi ini. Begitu juga murid-muridnya akan sangat excited dengan teknologinya. Dan tentu saja kalau mereka senang, mereka happy, mereka akan mengikuti pelajaran dengan sangat efektif gitu. Dan apalagi kalau di Ting Indonesia itu kalimat misalkan tugas tambah-tambahan, kita nggak pakai tambah-tambahan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi kita lebih ke logika entrepreneurship. Jadi misalnya kita kulak pisang 1, kemudian kita kulak pisang yang kedua harga sekian, maka berapa pisang yang kita punya, modal berapa yang kita punya. Biasanya kita pakai seperti itu, tapi dengan kata-kata yang lebih sederhana karena buat anak-anak juga. Nah, apa yang ada dalam kami praktekkan seperti ini adalah apa ya, sesuatu yang sangat baru buat kebanyakan orang di Indonesia, betul. Teknologi ini sangat baru, tapi kita berusaha untuk memperkenalkannya dengan cara yang menyenangkan dan ngasih tahu bahwa this technology is not new one, karena ini sudah ada di seluruh dunia gitu. Mungkin kita rada dipaksa, rada telat tahunya ya karena kita kena pandemi ini baru tahu kalau ternyata teknologi seperti itu. Bahkan di satu aplikasi itu kelas itu nggak kotak-kotak kayak Zoom begini. Jadi seakan-akan dia datang di kelas, dan blue screen-nya, kalau kita kan blue screen buat background ya. Nah kalau yang aplikasi itu blue screen-nya tuh cuman motong kepala kita gini, jadi kayak seakan-akan kita hadir di ruang kelas gitu. Nah tantangannya adalah, saya nggak mau ngomong hal yang negatif atau apa enggak, tantangannya adalah sinyal kalau di Indonesia. Ya, kebetulan kami keluarga kami memiliki perusahaan penanaman kabel fiber optik bawah laut ya. Jadi yang nanam kabel internet adalah kebetulan perusahaan dari keluarga kami. Dimanapun di Indonesia kami sudah menanam, tapi memang banyak sekali yang di darat belum tersampai. Itulah sebabnya
sinyal-sinyal belum rata di seluruh Indonesia, terutama Indonesia Timur. Dan hal online ini tentu saja tidak sama dengan satu sama lain. Artinya sisi humanisnya berkurang. Saya menyadari saya punya 3 anak, mereka sangat nggak sabar untuk ketemu teman-temannya, tapi di satu sisi mereka tidak saya perbolehkan untuk berinteraksi terlalu banyak di luar, ya begitu. Tapi sensitivitas mereka terhadap sosial itu memang saya mengakui sebagai orang tua itu berkurang. Sehingga kami memberikan fasilitas-fasilitas kepada anak-anak, ya gimana caranya dia tetap berinteraksi dengan manusia, humanisnya tetap diasah gitu ya. Dan tentu saja karena humanisnya ini berkurang, karena kita ada lingkup teknologi yang cukup sekarang cukup intens ya setiap hari gitu ya, maka sifat empatinya juga berkurang. Jadi itu yang kami tulis sensitif dengan perubahan sudut pandang gitu. Jadi empatinya kurang maksimal lah gitu kan. Jadi kalau misalnya ada temannya jatuh itu ini contoh ya, ada kalau kita sisi humanis terasa itu ada teman jatuh, respon itu adalah mungkin menolong atau kaget atau takut. Ada beberapa orang yang responnya ketawa gitu ya. Tapi janganlah ya, semoga kita nggak responnya seperti itu. Nah, ini enggak, jadi cuma ngelihat. Nah, itu yang perlu kita latih. Sensitivitas sebagai human-nya itu harus perlu kita latih. Dan yang kedua adalah pembuat teknologinya juga belum banyak. Teknologi ini kebetulan kami kan karena kita adalah kelompok pengusaha, jadi mesti kita nemu aja anak-anak ya, teman-teman kami yang handling teknologi, makanya kita kolaborasi dengan mereka. Tapi itu pun nggak banyak, dan itu masih banyak kekurangan gitu. Nah, karena memang teknologi tidak pernah bisa menggantikan manusia. Itu sebabnya saya secara pribadi encourage teman-teman untuk memotivasi teman-teman supaya lebih ahli dalam teknologi dan jangan menstimulasi otak, aku ini gaptek. No, enggak boleh ya. Tetap teman-teman harus belajar. Nah, untuk yang materi atau modal, saya rasa nggak kayak dulu ya. Saya bikin tahun 2018-19 ketika bikin studio YouTube itu sulit sekali cari materinya, sulit sekali cari bahan-bahannya, softbox segala macam itu kita harus beli dari Jakarta. Kalau sekarang kalian tinggal klik aja udah banyak, ya kan? Bikin studio mini di rumah aja tinggal klik toko online itu, ya kan? Itu udah datang satu paket dan harganya nggak terlalu mahal. Kalau udah zaman dulu kami satu studio itu bisa menghabiskan lebih dari 20 juta satu studio. Kita punya 4 studio. Kalau sekarang aku lihat ya ampun, ini harganya udah murah-murah banget gitu kan ya, dengan kualitas yang lumayan, pakai HP juga bisa. Nah, memang gadget ataupun alat pendukungnya banyak, tapi teman-teman saya rasa nggak akan kalah lah ya. Sekarang juga hard disk eksternal juga banyak, cloud juga murah-murah ya. Next. Oke, ini yang ada adalah saya juga mengalami tim pengajar saya boring gitu ya, di depan kotak gitu kan, ngadep orang kadang-kadang didengerin kadang enggak. Kayak saya ngobrol ini, beberapa dari teman-teman matiin kamera, saya nggak tahu teman-teman itu dengerin apa enggak gitu. Terus habis itu kita tuh kayak orang, ya nyuwun sewu, kayak orang gimana ya, ini aku didengerin nggak sih, bayangin kayak ngomong tapi nggak ngerti ini kita cukup jelas nggak gitu. Nah otomatis itu akan membuat psikologis buat pengajar juga yang akhirnya ya udah pokoknya aku ngajar deh, pokoknya aku selesaikan kewajibanku deh gitu, dan akhirnya kualitinya jadi drop. Nah sekarang bayangkan pengajar aja begitu, gimana muridnya gitu kan ya. Gimana muridnya? Nah, otomatis tentu saja perubahan itu pasti butuh proses. Tadi Prof. Rus juga menyatakan lama-kelamaan akan beradaptasi dan akan berubah. Pertanyaannya, teman-teman di sini, mahasiswa dan juga mungkin rekan-rekan pengajar, mau dirubah dengan keadaan atau mau memaksa sekarang berubah karena ingin berubah? Gitu sih. Jadi mendingan
susah, belajar ngoyo gitu ya, atau dipaksa karena secara penilaian harus menguasai teknologi, kalau enggak nanti jabatannya turun. Udah terpaksa ya, gitu. Nah, kalau siswa juga gitu, untuk teman-teman yang ngajar juga gitu, mahasiswa juga gitu. Mengerjakan tugas teknologi karena nilai atau memang karena kalian ingin survive di dunia yang seperti ini. Maka ini yang harus seperti ini yang harus kita ubah. Kalau dulu kita cuma STEM ya, jadi sains, teknologi, mekanik, matematika gitu kan ya. Kalau sekarang kita harus tambahi STEAM, tambahi A, art. Nah, art ini macam-macam. Jadi mungkin buat teman-teman pengajar atau rekan-rekan pengajar, Bapak Ibu sekalian, ya kita memberikan pengajaran ya rada-rada sekarang nggak kayak dulu ya. Kalau dulu tuh ngajarnya harus cek 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 gitu. Kalau sekarang kita lihat juga moodnya, kita lihat flow-nya. Dan kalau di Think Indonesia kami tidak menyarankan memberikan materi lebih dari 30 menit. Sisanya adalah dolanan, tanda kutip, ada games, ada quiz, ada pertanyaan, ada PR, jadi mereka lebih menyenangkan gitu. Ya, next. Saya sampai tak gede ini biar bisa ngelihat Bapak Ibu sekalian sama teman-teman. Ya, soalnya ngomong sendiri tuh enggak enak ya. Iya. Oke. Nah, ini yang dibilang bahwa ada metode e-learning ya. Kami di Indonesia juga sudah pakai e-learning, tapi e-learning kita ada macam-macam. Yang pertama adalah model adjunct, di mana memang betul-betul media elektronik atau teknologi ini sebagai program simulasi laboratorium. Artinya ini menjadi resource kita untuk belajar. Kemudian model blended learning ini masih berusaha kita adakan. Kalau kita kan ini lagi mendirikan activity center juga di Jember ya. Jadi kami menyadari terutama di area-area tadi pertanyaan bahwa sinyal nggak ada dalam satu desa, di desa Silo di Jember itu Redok Mojok di pinggir timur selatan gitu, itu susah sekali sinyal. Maka kita berusaha untuk mendirikan activity center supaya model blended learning ini bisa berjalan. Metodenya tetap pakai e-learning, teori-teorinya istilahnya materinya pakai e-learning, kita pakai digital studio yang menarik, jadi kayak pelajarannya tuh nggak kayak lihat kotak begini, tapi kayak lihat mata najwa, gitu. Jadi lebih menyenangkan, lebih interaktif. Terus habis itu cara public speaking, guru-guru kami juga kita nggak nyebut guru ya, kita lebih menyebut mentor. Itu kita ajarin untuk cara ngobrol seperti ini. Jadi nggak yang cara stagnan gitu ya, jadi lebih interaktif, seakan-akan kayak penyiar radio gitu loh. Jadi suaranya suara beremosi gitu, ada ketawanya, ada ininya gitu. Jadi kita ajarkan public speaking seperti itu. Blended learning-nya pun kita kasih jadwal yang cukup menarik karena kita tidak hanya memberikan pengajaran-pengajaran standar, tapi juga kaitannya sama entrepreneurship. Goals-nya anak SD sudah mengerti apa itu pembagian uang, nilai uang, kayak gitu-gitu ya. Kemudian SMP dia sudah mulai punya bisnis model, SMA dia sudah mulai menjalankan perusahaan, usahanya, yang mana nanti SMA kelas 3 harapannya sudah ujian terakhir itu kita sudah ujian ada BNSP juga. Jadi mereka lulus itu sudah ada sertifikat BNSP juga. Nah, yang ketiga adalah fully online. Ini untuk teman-teman yang kami programnya full homeschooling. Jadi mereka betul-betul parents yang berkomitmen untuk menjadi full homeschooler. Mereka tidak ke sekolah sama sekali. Jadi betul-betul mereka cuma mengakses kebutuhan mereka. Mereka punya standar pengajaran sendiri. Mereka punya cara mendidik anaknya sendiri dan mereka mendampingin anaknya sendiri. Next. Nah, ini kami ya, ini PKBM kami. Pada saat ini yang magang masih belum ada dari UNESA 1, tapi S2 kalau nggak salah. Nah, yang sisanya adalah ada dari teman satu universitas lain yang mana mereka lebih ke teknologi dan IT kuliahnya. Jadi mereka setiap hari itu bikin kayak podcast, tapi padahal kalau podcast itu kan kayak menyenangkan ya. Tapi podcast itu adalah materi pelajaran. Jadi lebih having fun banget. Yang ngajar juga lebih menyenangkan, lebih senang. Yang dengerin juga lebih senang gitu.
Ya, jadi kita ada pure homeschooling yang tadi saya bilang, pure homeschooling ini mereka adalah homeschooler asli yang nggak sama sekali ke sekolah, nggak sama sekali ke gedung. Mereka punya jadwal belajar sendiri kayak gitu. Nah, itu bisa diakses lewat e-learning-nya Ting Indonesia. Tinggal klik aja, tinggal sekarang materinya apa. Jadi kan ada tuh kurikulum kelas 1 apa, kelas 2 apa, kan pasti ada pelajaran-pelajaran mereka harus habiskan yang wajib ya dari dinas pendidikan kita kan. Nah, itu mereka bisa akses seperti itu. Nanti ada jadwal ujian juga. Nah, kalau yang homeschooling activity yang tadi saya bilang, mereka datang ke activity center atau mereka ikut kegiatan company visit yang kita adakan. Kebetulan kita ada satu gajah, kita menyebutnya gajah, mobil HS gitu loh Pak, Bu. Jadi kita jalan-jalan sama mereka, itu menyenangkan bagi mereka, tapi memang mobil HS-nya tidak untuk banyak orang. Kita set up-nya HS dengan kursi semi bisnis itu, jadi duduknya sudah jauh-jauh gitu. Dan kemudian yang part schooling ini ke sekolah. Nah, guru-guru yang atau mentor-mentor yang ke sekolah ini adalah ke sekolah, ke rumah. Mereka datang ke rumah. Itu adalah mereka yang ready memang mau di swab antigen secara rutin ya. Sampai kebas kayaknya tuh hidung itu kayak. Ya. Dan itu untuk orang tua yang memang mengizinkan ada orang datang ke rumah. Gitu. Next. Nah, ini adalah laboratorium yang Ting Indonesia punya. Dan laboratorium ini itu sudah dari tahun 2018, tahun 2019. Laboratorium teknik kami ini adalah laboratorium milik dari perusahaan kami, perusahaan keluarga. Jadi kita pakai untuk tempat prakteknya anak-anak juga. Yang menghandle safety-nya juga adalah tim ahli kami. Jadi safety-nya sudah jelas. Jadi anak SD, setara SD, SMP, SMA itu mereka jadi tahu, oh ngelas bawah air tuh kayak gimana sih? Oh, bikin teknik kimia tuh kayak gimana sih? Jadi kita punya laboratorium penelitian kimia itu bisa. Jadi kita ajarkan mereka bikin sabun pencuci mobil sendiri kayak gitu-gitu. Dan kemudian ini ada laboratorium YouTube, kita punya 4 ya, green screen kita yang terbesar 6 meter, ada green screen 6 meter, itu kemarin sempat kita pakai juga untuk lomba e-sport, pertandingan e-sport Piala Menpora bulan bulan April gitu ya. Dan kemudian lab bahasa kita punya bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Dan kemudian kita ada lab pangan. Lab pangan ini tidak sekedar untuk bikin makanan ya, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Lab pangan ini kita mengajarkan mereka untuk menjadi entrepreneur di bidang kuliner juga. Jadi selain mereka bikin makanan di situ, kita hitungkan, kita ajarin mereka itu HPP, operasional secara simple ala anak-anak gitu ya. Dan memang yang ngajarkan adalah siswa-siswa kami yang dulunya adalah mahasiswa, terus punya usaha, dan sekarang omsetnya alhamdulillah stabil di angka 60 sampai 100 juta per bulan. Stabil. Jadi melihat secara langsung betul-betul keuangan catatan keuangan omset secara langsung. Jadi enggak abal-abal gitu loh istilahnya ya. Kita ada lab agro yang mau kita develop juga di belakang. Kemudian kita ada lab jahit. Kebetulan yang ngajar nanti dari teman-teman SMK dan juga praktisi-praktisi juga di penggunaan laboratorium jahit. Terus kita juga ada sablon manual, sublim, bordir digital. Nah, ini kita lagi riset nih Bapak Ibu sekalian. Kita mau bikin program online. Jadi adik-adik yang siswa kita itu mendesain secara 3 dimensi, ada aplikasi yang kita kasih, software yang kita kasih ke mereka, terus bikinnya 3 dimensi, ngeprintnya di kantor kami, pakai sistem internet ya, gitu ya, ngeprint 3 dimensinya, modeling 3 dimensinya di kantor kami, kalau sudah jadi, kita kirim ke rumahnya. Kita mau coba nanti launching di bulan Desember. Artinya, si anak-anak Jember tadi sebuah desa silo tadi mereka kita ajarin untuk 3 dimensi modeling, terus itu ngeprintnya tetap di Surabaya ya Bapak Ibu sekalian ya teman-teman ya, ngeprintnya di Surabaya, jadi bentuknya kayak Dragon Ball, kayak Pikachu yang kecil-kecil itu loh, itu jadinya di Surabaya, nanti kita bareng-bareng kirim ke Jember hasilnya. Ini adalah sebuah teknologi yang kita berusaha kembangkan untuk menarik perhatian semua anak-anak lebih senang belajar tuh
mereka lebih senang untuk apa istilahnya memicu keingintahuan mereka gitu. Bahkan untuk anak saya yang satu SMP, yang setara SMP itu dia sudah bisa bikin game sendiri, modeling sendiri. Bahkan kalau dia mau upgrading, dia nggak mau pakai uang saya lagi, dia harus bayar. Bukan saya yang tak dibayar, dia sudah mau pakai uang saya. Jadi dia tahu bahwa ketika dia mau upgrading dirinya, dia pakai uangnya. Nah, artinya kesukaan dia atas knowledge itu dengan diimbangi dengan teknologi yang baik, itu bisa membuat anak-anak ini lebih berkembang. Dan tugas kita sebagai yang ajarin nanti itu otomatis harus lebih maju lagi dari mereka, karena otomatis ya kita harus lebih bisa mementori mereka, mendampingin mereka. Jadi knowledge kita harusnya lebih bisa lebih atasnya dikit lah paling enggak gitu ya. Next. Nah, kalau yang ini kita kerjasama sama Kadin. Jadi sertifikat BNSP kita, kemudian rumah kurasi, ya itu kita kerjasamanya sama Kadin, Kadin Institute. Kebetulan saya adalah asesor dan juga kurator di Kadin Institute. Otomatis yang tadi saya bilang bahwa uang sekolahnya mereka itu sudah termasuk nanti ujian BNSP di akhir kelulusan kelas 3 nanti. Gitu. Jadi mungkin teman-teman lulus dari ini pendidikan ini kemudian mau bikin sekolah kayak BN kayak Tinggi Indonesia, saya sangat senang kalau banyak teman-teman yang pengen bikin kayak gini. Kenapa? Soalnya kalau jadi aneh itu nggak enak gitu. Indonesia jadi aneh gitu, PKBM yang aneh itu nggak enak gitu kan. Jadi kalau punya teman dengan cara yang sama, kami lebih senang. Nah, ini kita kerjasama dengan lembaga-lembaga yang memang bidangnya LSP yang di bidang entrepreneurship, sehingga siswa-siswa kami kelas 3 SMP itu SMA itu sudah punya kesempatan untuk memiliki kemampuan di rata-rata bahkan kemampuan manajerial gitu ya. Next. Demikian paparan singkat, sharing-sharing dari saya. Semoga bermanfaat dan kesempurnaan milik Allah semata, kekurangan milik saya. Mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Cici atas paparan materi yang begitu menarik. Tiba saatnya waktu sesi tanya jawab. Kami memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Bagi yang ingin bertanya dimohon untuk menggunakan fitur raise hand dan mengaktifkan mikrofon. Baik, sudah ada penanya. Untuk Kak Yuswandi, silahkan mengaktifkan mikrofonnya. Sudah. Sudah. Sudah aktif. Ya, sudah terdengar. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah masuk suara saya? Sudah. Waalaikumsalam. Sudah Pak Yunus. Oke, boleh saya mulai pertanyaannya? Sudah bisa kira-kira? Baik, silahkan. Gangguan jaring. Oke, langsung aja kepada Ibu narasumber ya. Ini kan dengan judulnya digitalisasi pendidikan menjawab transformasi belajar, gitu ya Pak ya, Bu ya. Nah, jadi di sini kan untuk transformasi belajarnya sekarang sudah serba digital, gitu ya. Nah, di sini di daerah kami gitu ada beberapa yang untuk siswa gitu ya yang belum mempunyai gawai atau smartphone seperti halnya yang bisa digunakan untuk proses belajar. Nah, situ jadinya semacam kayak ada klinik baru juga sebenarnya. Nih menurut Ibu bagaimana ya untuk hal seperti ini, tanggapannya? Seperti itu aja. Terima kasih. Oke, saya jawab langsung aja ya Mbak, yang apa ya Mbak? Kalau boleh tahu daerah mana ya Kak Yus? Daerah Aceh Ibu, bagian Aceh. Oh daerah ya?
Oke, Iya. Pak Yus, Maaf, suara saya agak terputus jelas Ibu. nggak? Agak terputus Ibu. Sedikit. Oke, dari saya. Sekarang udah jelas? Oke, sudah. Oke. Lanjut Ibu. Oke, oke, Pak Yus, memang ini yang sedang kami cari caranya. Dan salah satunya nanti pilot project-nya ada di Jember itu Pak Yus. Jadi kita lakukan di Desa Silo di Jember yang jualan itu, makanya kita bikin yang namanya activity center gitu. Jadi activity center itu nanti di dalam kantor kepala desanya itu ada memang yang kita masukkan internet. Nah, juga kita lagi cari teman-teman yang di bidang pendidikan itu untuk magang ngajarin mereka datang, terutama yang setara SD, SMP, SMA. Tapi lebih ke kemasukan ke SD, SMP terutama. Yang SMA kita challenge mereka untuk mencari jalan keluar. Artinya mereka kita challenge untuk mencari sinyal yang lebih bagus dan teknologi yang lebih bagus. Sisanya memang kita masih berusaha untuk secara manual, Pak Yus, gitu. Tetapi kita berusaha untuk mengenalkan mereka dengan teknologi sejak dini. Di Desa Silo itu dekat pegunungan itu. Jadi sinyal memang on off gitu Pak Yus. Tapi kita bawa sinyal itu sana gitu. Jadi begitu sinyal itu tidak terlalu bagus, si mentor-mentor yang ada di lokasi, standby di lokasi itulah yang memberikan wejangan ataupun tataran tentang teknologi tentang pengajaran lewat teknologi. Gitu. Nah, ini betul ini adalah suatu tantangan yang kemarin juga ditanyakan teman-teman pengajar yang ada di NTT untuk Indonesia karena mereka pengen ada Think Indonesia di NTT. Nah, itu saya bilang sebentar ya, kami akan mencoba untuk istilahnya R&D lah ya, research bahwa bagaimana sih caranya pengajaran ini bisa berjalan secara offline. Berarti harus ada pusat tadi saya bilang activity center untuk pusat database pengajaran di sana. Maksudnya materi-materinya ada satu rumah satu komputer yang full dengan materi itu gitu di situ dan bisa mengakses secara online ketika sinyal itu ada. Saya kemarin juga bilang sama saudara saya, ini emangnya kabel kita nggak ngelewat NTT kah? Loh, lewat. Kabel kita lewat NTT, permasalahannya adalah masuk ke dalam daratannya itu tidak semuanya sekarang berjalan. Nah, bertahap seperti tadi dikatakan Prof. Rus, memang teknologi kita harus berjalan dengan sejajar dengan kemampuan manusia. Nah, sambil menunggu teknologi nyampe ke manusianya, yuk kita pengajar, kita siapkan adik-adik ini untuk siap menerima teknologi itu. Gitu. Jadi sementara masih dua-duanya berjalan, Pak Yus. Manual sama online gitu, Pak Yus. Baik, terima kasih Bu atas informasinya. Bisa dicoba nih buat proposalnya nih Bu. Terima kasih banyak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Ada Pak Gali ya. Baik, untuk penanya kedua silakan untuk Kak Gali menyampaikan pertanyaannya. Silakan mengaktifkan mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Cici. Pagi. Ya, kebetulan saya juga dari SD Laboratorium Unesa ya Bu. Temannya Pak Salam juga. Iya. Nah, ini ada hal menarik Bu tadi yang saya simak dari penjelasan Bu Cici yang menyebutkan kalau anaknya itu punya kesukaan terhadap knowledge. Nah, ini kan menjadi poin penting nih bagi para pengajar khususnya. Nah, saya sendiri sebagai pengajar itu masih bertanya-tanya indikatornya anak-anak sudah punya kesukaan terhadap knowledge itu seperti apa sih, Bu? Apalagi di masa seperti ini yang serba digital ya. Apakah dengan mereka antusias ketika ikut Zoom itu sudah bisa dibilang punya kesukaan terhadap knowledge atau mereka harus punya pencapaian-pencapaian tertentu sebelum mereka bisa disebutkan punya kesukaan terhadap knowledge itu sendiri. Terima kasih, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Boleh juga mungkin dibagikan kalau ada tipsnya membangkitkan kesukaan terhadap knowledge itu. Terima kasih. Oke. Buat ibu-ibu bapak sekalian, anak-anak saya dulu sekolahnya di lab school semua tiga-tiganya.
Wah, Jadi terima kasih. dan kebetulan si kakak Eca itu muridnya Pak Sambang gitu. Oh, oke. Dan alhamdulillah sudah lulus dari lab school, dia sendiri Pak Kali, dia Ya. sendiri yang memilih dia mau sekolah di mana. Jadi Oh. waktu kelas 4 SD, waktu di lab school, saya sudah mulai ngajak dia jalan-jalan. Dia riset sendiri Pak Kali. Dia Hmm. riset sendiri di Google, dia maunya kemana. Pada saat kelas 4 itu dia jalan ke SNE, Singapore National Academy. Yo emak rodo ndredeg yo. Cuma maksudnya kan kita memberikan fasilitas ke anak kan ya. Oh ini ada Bu Haning juga, ini Bu Haning juga gurunya anak kita ini gitu kan. Anak saya nomor 2. Nah itu artinya adalah anak ketika sudah kepingin punya knowledge itu seperti Eca itu Pak Gali. Dia sudah bisa menentukan dia mau sekolah di mana dan apa manfaat sekolah itu bagi dia. Nyuwun sewu, saya sudah membayarkan kalau di sekolah swasta itu kan memang yang swasta yang itu gitu-gitu itu kan harus kita minimal 1 tahun sudah masukkan registrasi ya gitu kan, tanda jadilah bahasanya gitu karena mereka waiting listnya panjang sekali. Saya sudah masukkan itu ke SNE untuk Eca. Dilalah akhir kelas 4 dia berubah pikiran. Waduh. Ya gitu deh. Sebagai orang tua yang komit terhadap research pengembangan pendidikan anak, saya rodo gak antara ikhlas gak ikhlas ya Pak ya, karena ini kan sebuah bentuk komitmen ya, duit udah masuk, lu kok berubah, bahasa kami kan begitu. Tapi saya berusaha nanya, kakak kenapa berubah? Mungkin Pak Sambang ngerti ya bahwa Eca tuh rada sulit bahasa Indonesia ya Pak Sambang, Mem Chandra kalau yang di lab school itu Eca rada-rada ajaib gitu ya. Itu dia bilang, Mom, if I'm going to school to SNA, so I will not having my partner for business because all of them will gonna be go abroad. Kalau saya sekolah di SNA mah, saya nanti tidak punya teman bisnis. Kenapa? Karena rata-rata dari mereka akan pergi ke luar negeri untuk kuliah. Itu waktu itu dia kelas 4 akhir mau naik kelas 5. Ya memang rada ajaib sih Eca ini kan beda ya, gitu ya. Mungkin guru-gurunya lebih ngerti Eca lah ya di sekolah kayak gimana. Nah, dia memutuskan untuk ke Ciputra karena dia punya tujuan, kok kayaknya teman-teman kalau yang sekolah di Ciputra itu satu entrepreneurship base, kedua dia banyak sekolah juga ada di Indonesia juga, which is itu bisa bagus untuk partner bisnisnya. Dan mungkin Pak Sambang, saya turut berbangga, terima kasih juga mendidik Eca. Pak Sambang tahu nggak, sekarang Eca adalah salah satu pengurus OSIS di Ciputra. Alhamdulillah, barakallah, luar biasa. Enggak. Dan itu dia sendiri yang apply, dia sendiri dia tahu dia apa yang mau dia apply. Public speaking-nya bagus. Itu yang saya bilang bahwa keinginan dia atau keingintahuan dia akan knowledge, keinginan belajarnya dia itu loh. Nah, memang kurang lebih ya, sebagai orang tua ini kan nggak ada orang tua yang ideal sempurna gitu ya, tapi kan paling tidak kita coba berempati sama anak lah. Ketika anak kita dulu waktu jadi anak-anak kalau dilarang gimana, kayak gimana, walaupun kita tatanan etika itu yang paling penting. Jadi anak saya walaupun sekolah di internasional, IPK-nya etikanya juwo banget. Nggak boleh, nggak salim, bahkan mau pergi tidur itu harus salim cipika-cipiki sama orang tua. Wajib, kudu harus. Assalamualaikum, wajib, kudu harus, nggak peduli kamu strata internasional kayak apa. Nah, itu yang kita bilang. Keinginan belajar mereka harus kita asah, kita fasilitasi, MPC, mbuh piye carane ya, rada ngoyo gitu kan untuk memfasilitasi anak. Tapi di satu sisi kita pegang basicnya, etikanya, sehingga ketika dia mau belajar, dia belajar sesuatu yang berguna bagi dia. Gitu. Jadi matur nuwun banget di sini ada Pak Sambang, ada Bu Haning, Masya Allah. Bu Haning, nah kita bulan September ini akan ujian untuk vokal di London, Bu. Jadi secara online dia akan ujian London vokal. Insya Allah kalau ini nanti bisa berkumpul sertifikat kelulusannya, dia akan mendapatkan beasiswa di London Music School. Gitu. Alhamdulillah, turut bangga. Enggak, Bu Haning, itu Bu Haning juga loh. Enggak. Artinya ini loh, teknologi yang bisa berdampingan dengan anak-anak, guys.
Teman-teman mahasiswa, hello, this is your term. Ini masamu. Kamu harus menciptakan sesuatu yang menyenangkan ketika belajar dan mengajar anak-anak ini. Tapi ingat, karena ini anak-anak adalah amanah, etik kamu ya tolong dibenakno, karena kan masuk ke dalam lingkungan keluarga orang lain. Jadi teman-teman yang ngajar, juga etika, terutama yang masih mahasiswa ini, minta tolong, kalau perlu etikanya ditanyakan ke teman-teman atau guru-guru ataupun dosen-dosen yang senior. Bagaimana sih belajar etika supaya anak-anak yang kita ajarkan juga membawa etika yang baik. Jadi tidak hanya asal ngajar gitu. Nggih. Ngaten Pak Gale. Terima kasih Bu Cici. Nggih. Jadi anak-anak punya kemauan sendiri ya dan mau menyampaikan seperti itu ya. Nggih, betul. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Matur nuwun, nggih. Pertanyaan lagi, saya beri kesempatan untuk satu penanya. Jika ada, silahkan mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan mikrofon. Baik, jika tidak ada, saya akan menutup sesi tanya jawab ini. Baik, sebelum sesi penyampaian materi kedua saya tutup, saya menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan dari Ibu Cici mengenai pentingnya penggunaan media belajar. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran agar dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian siswa sehingga proses interaksi, komunikasi, edukasi antar guru atau pembuat media dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya guna. Untuk itu, guru akan lebih terbantu dalam proses belajar mengajar, serta dengan penggunaan media belajar siswa akan lebih interaktif dan efektif dalam pembelajaran. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Cici Esti Nalurani, Esos MMCIC CST atas materi yang telah diberikan yang sangat menarik, bermanfaat, inspiratif, dan menambah wawasan bagi kita semua. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sangat berantusias dalam materi kali ini.